kader-kader Kahmi. Selanjutnya, ya, sebagai penutup kami persilahkan ini ya kepada Mas Anies Baswedan untuk sekaligus closing ini ya. Sudah mendengar tadi, sudah cukup banyak mendengar ya Mas Anies. Silakan ini Mas Anies. Ya hadirin tepuk tangan ya untuk Mas Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, teman-teman seperjuangan, keluarga besar alumni HMI yang saya hormati, semua saja yang hadir di sini, yang tanpa disebut nama satu persatu, semua yang hadir adalah semua yang memilih untuk bagian dari gerakan perubahan di Indonesia. Pertama, terima kasih kepada Kahmi Jaya yang menginisiasi kegiatan ini. Khususnya kepada Bang Taufik, yang pada saat kita berdiskusi, beliau sedang terbaring dalam perawatan di Singapura. 2 minggu lalu saya menjenguk, kondisinya memang penuh dengan tantangan. Dan benar seperti disampaikan tadi, Bang Taufik ini selama perjalanan mungkin saya sebut 6 tahun terakhir ini, sejak 2016, adalah salah satu orang yang terus-menerus konsisten mendampingi, menemani, termasuk membimbing, membela di dalam semua perjuangan di Jakarta. Terus-menerus, bahkan beliau itu sudah rencana tidak mau memimpin Kahmi Jaya lagi. Betul ya? Udah, beliau sudah selesai. Terus ketemu di balai kota, saya bilang, Bang, kalau bisa Bang Taufik masih lagi. Berubah langsung beliau, saya berangkat lagi, tugas lagi, siap lagi. Dan terus-menerus konsisten. Karena itu kegiatan ini pun tidak lepas dari ide Bang Taufik. Ide Bang Taufik. Dan kita doakan, insya Allah Bang Taufik segera disembuhkan, dipulihkan seperti semula, bisa berkumpul kembali bersama kita di sini, dan bersama-sama meneruskan perjuangan. Kita kirimkan sekali lagi Al-Fatihah untuk beliau. Al-Hadiniyah wa al-niyatin sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana butihan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan nanti Bang Taufik dapat kesempatan untuk mendengarkan semua rekamannya. Karena perbedaan waktu di sana pasti sudah larut malam. Dan insya Allah nanti ini menjadi kumpulan yang membanggakan juga untuk beliau di sana. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak pandangan yang dimulai dari 2 orang profesor, Siti Zuhro dan Profesor Laude Kamaludin, menyampaikan beberapa hal besar. Urusannya besar nih. Tapi memang betul, Indonesia ini besar, penuh tantangan. Penuh tantangan. Dan saya perlu garis bawahi bahwa Kahmi selalu menjadi bagian dari menyelesaikan setiap tantangan yang ada di Republik ini. Sejak lahirnya 47 sampai dengan sekarang, kita tidak pernah absen dalam semua urusan. Di masa-masa krisis datang membawa sikap. Ada hal penting yang hari-hari ini sering terlewatkan. Nilai, tata nilai, values. Bukan nilai sebagai angka, tapi nilai dalam artian values. Bahwa ketika berjalan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa, maka keputusan-keputusan besar yang menyangkut bangsa ini, itu bukan hanya soal cost benefit. Karena dalam cost benefit tidak ada nilai. Tidak ada nilai, yang ada adalah untung dan rugi. Dan cost benefit ini bebas dari semua nilai dalam artian pragmatik. Tapi Republik ini tidak pernah dibangun dengan cost benefit.
Republik ini dibangun dengan nilai. Nilai-nilai itu tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu adalah nilai fundamental yang kita pegang. Dan ini yang dipegang terus oleh HMI dan KAHMI. HMI tidak dibangun dan bekerja dengan cost benefit, tapi dibangun dan bekerja dengan membawa nilai-nilai perjuangan. Kita dulu namanya apa? NDP. Kepanjangannya apa? Itu dia. Kepanjangannya apa? Kata pertamanya apa? Nilai. Nilai. Membawanya itu nilai. Ini yang hilang. Jadi ketika kemudian nilai itu tidak dijadikan sebagai pegangan, segalanya menjadi boleh. Segalanya menjadi boleh. Dan nilai-nilai itu yang harus kita kembalikan. Jadi ketika kita bicara perubahan, maka kita artinya mengembalikan nilai-nilai menjadi pegangan di dalam menjalankan pengelolaan Republik ini. Ini harus kita pegang sama-sama. Nah, ini tadi juga yang kita dengar. Jadi saya bentar ini tadi sampaikan Mbak Wiwi tadi, Mbak Siti Zuhroh, bahwa kita sedang apa istilahnya sakit, sedang banyak masalah, dan banyak tantangan. Dan betul statusnya saya ini adalah memang kalau ditanya pekerjaan saya ini mungkin perlu daftar kartu prakerja. Lah kan belum ada pekerjaan sekarang ini. Jadi kosong, bisa kanan kiri. Hari ini bisa di sini, besok bisa ke Surabaya gitu kan. Jadi kita bisa kemana-mana gitu. Memang makanya waktu itu ada kaosnya tuh. Abdi nungider, nah anjenu keder. Kita yang keliling kenapa jadi yang lain yang pada pusing gitu. Nah kita coba jalankan ini, karena itu teman-teman seperjuangan semua yang saya hormati, pesan-pesan tadi saya catat. Dan Bang Laude tadi pesan tentang ada pergantian generasi. Angkanya ada 160 juta generasi baru. Indonesia itu selalu punya generasi baru, dan generasi baru kita itu membawa namanya aja kebaruan. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka tidak pernah lepas tangan dari urusan yang ada di Republik ini. Jadi saya mempercayai bahwa generasi baru itu bukan berarti orang yang melepaskan diri dari problem, tapi justru mau turun tangan untuk mengurusi problematika kita. Ada tema-tema yang menarik bagi generasi baru, misalnya seperti lingkungan hidup dan lain-lain. Tapi apa cirinya? Salah satu cirinya mereka memikirkan masa depan. Tema-tema yang menyangkut masa depan itulah tema-tema yang mereka berminat. Tema yang menyangkut masa lalu, kadang-kadang mereka tidak punya minat. Nah generasi yang lebih tua itu banyak ceritanya masa lalu. Dan itu juga barangkali pembedanya Bang. Kalau ada orang yang pegang mikrofon dan mulai dengan kalimat dulu, ini sudah tua. Ini sudah tua nih. Jadi Bang Yamin gak boleh pakai kata dulu nih Bang Yamin. Karena kalau pakai kata dulu berarti tanda-tanda sudah tua. Kalau mulainya besok, kelak, ini berarti masih muda. Rambut boleh warna apa saja. Kalau bicaranya masa depan, maka sesungguhnya masih muda. Kira-kira gitulah pegangannya ya. Nah, itu catatan saya perhatikan nanti. Dan ada beberapa hal tadi disampaikan, seperti Mas Priyo juga, ke depan kita punya yang disebut sebagai orang-orang yang senyap, tak bersuara, tapi punya aspirasi. Aspirasinya bukan aspirasi pribadi, aspirasinya aspirasi untuk negeri. Yang hari ini banyak yang diam, banyak yang tidak bersuara. Dan ini adalah sesungguhnya potensi yang harus dijangkau, harus kirimkan pesan. Jadi pada malam hari ini saya ingin sampaikan pada semuanya barangkali harapan untuk bisa menjangkau semua, seperti tadi yang disampaikan dari NTT tadi, Bang Anwar. Bang Anwar menyampaikan untuk jangkau semua. Ini saya mau garis bawahi kenapa saya mau minta ini kita kerjakan sama-sama. Karena saya pun berada di sini itu karena saya dapat panggilan tugas. Saya tidak
coba boleh dicek ceritanya. Bagaimana PKS memutuskan, bagaimana Demokrat memutuskan, dan bagaimana yang pertama Nasdem memutuskan. Itu semua adalah proses pengambilan keputusan yang saya tidak berada dalam ruang pertemuannya. Dan saya tidak berada di dalam posisi untuk mempengaruhi keputusannya. Ketika Nasdem memutuskan 3 nama, lalu Nasdem memutuskan 1 nama, proses itu proses yang isolated dari saya. Saya dipanggil untuk bertugas. Dan ketika saya dipanggil untuk bertugas, diberi amanat untuk menjadi calon, pada saat itu saya dalam posisi bawahnya hanya 1, gagasan, 2, rekam jejak, 3, bukti yang sudah dikerjakan, bawahnya itu. Dan itu kemudian sekarang saya ingin ajak pada semuanya, ini tugas yang diembankan lewat partai yang bisa memberikan boarding pass tadi ya, Bang Nazamil. Saya ingin mengajak pada semua, mari kita emban tugas ini sama-sama seluruh Indonesia. Yuk sama-sama, karena berbeda, saya akan sungkan untuk menyampaikan ini kalau ini adalah proposal dari saya pada Nasdem. Kalau itu proposal saya, maka saya dalam posisi berbeda sekali. Ini adalah saya mendapatkan amanat dan saya mengajak pada semua bantu dalam mengemban amanat ini. Karena amanat ini bukan amanat yang kecil, amanat yang besar dan dititipkan untuk melakukan perubahan. Tentu ketika kita mengatakan perubahan, saya ingin garis bawahi, bukan berarti menghilangkan yang kemarin. Kadang-kadang kalau kita dengar kata perubahan berarti hilang. Ada komponennya 4 minimal. Apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dilakukan. Ini bagian dari perubahan ke depan, itu minimal 4. Dan kami sering sampaikan bahwa setiap 5 tahun bangsa ini diberi kesempatan untuk berhenti sejenak menentukan arah ke depan. Kita yang zaman SMA, SMP, pramuka, atau pencinta alam kan sering ikut pengembaraan tuh. Itu kalau pengembaraan di medan terbuka, kita jalan 1 regu, setelah berjalan 2 jam, kita berhenti, buka kompas. Buka kompas, apa buka kompas itu? Nyocokin titik azimut ini. Dari mana kita berangkat dan dari mana kita akan menuju, memastikan bahwa kita masih berada di dalam jalan yang benar. Berhenti. Ketua regunya kemudian ditentukan untuk fase 2 jam berikutnya. Negara ini pun begitu. Setiap 5 tahun berhenti sejenak. Bukan untuk membandingkan dengan 2-3 periode kemarin, tapi untuk membandingkan apakah arah yang kita tempuh masih sama dengan cita-cita Republik ini. Jadi mengambil garis lurusnya itu bukan dari garis lurus periode kemarin, dari periode 2-3 periode, tapi diambil garis lurusnya dari pendirian Republik. Karena itulah titik awal kita berangkat. Dan akan kemana? Yang dikatakan pada saat Republik ini berdiri, kita akan meraih sebuah masyarakat yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi titik berangkatnya itu 45, titik ujungnya adalah keadilan sosial. Jadi ketika kita melihat titik ke depan, itu bukan semata-mata membuat garis lurus dari yang kemarin, bukan. Karena sering sekali ketika kita berbicara, seakan-akan pertanyaan mau melanjutkan atau tidak melanjutkan. Bukan, justru ini adalah kesempatan untuk menarik garis dari arah awal Republik ini. Dengan begitu, cita-cita yang dituliskan oleh kaum terdidik di masanya. Saya kebetulan berkantor di Balai Kota. Dan Bapak Ibu sekalian, saya salah satu kantor yang paling dekat lokasinya dengan tempat di mana kesepakatan pendirian Republik ini itu dibuat. Namanya Gedung Pancasila di kantor Kemlu. Jadi saya selalu sampaikan dalam pertemuan dengan para kepala dinas semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya dapat amanat dari rakyat Jakarta dan kita berkantor jaraknya kira-kira 1,1 km, 1.100 meter dari Balai Kota Gedung Pancasila itu. Cita-cita
Dan janji republik ini itu menghadirkan keadilan sosial. Jadi kita yang bekerja di tempat ini harus terjemahkan dalam semua urusan kita. Sudahkah dalam semua urusan aspek keadilan sosial menjadi prioritas utama pembuatan kebijakan? Semuanya. Dari mulai transportasi sampai taman sampai itu. Dan ketika pertama kali itu disampaikan, yang ngurusin taman juga mikir, gimana ya taman sama keadilan sosial? Gimana transportasi sama keadilan sosial? Karena seakan-akan seperti nggak nyambung. Tidak, itu semua harus tercermin dalam prioritas. Dan itu kemudian dilakukan reform. Dilakukan reformasi yang agak serius. Tapi saya tidak panjang mau bahas di situ. Tapi pesan utamanya adalah bahwa para pendiri republik ini, kaum terdidik, kaum intelektual, yang memiliki privilege yang luar biasa, lalu mereka memilih mendirikan sebuah republik yang setara untuk semua. Itu apa enggak dahsyat Bapak Ibu? Kalau dulu mereka berpikir tidak setara, hari ini tidak ada orang biasa-biasa saja bisa jadi wali kota. Tidak ada biasa-biasa saja jadi bupati. Tidak ada orang dari background keluarga non-ningrat, non-aristokrat bisa menjadi seseorang. Lihat tetangga kita, mereka mempertahankan aristokrasi. Di sini feodalisme dihilangkan, kolonialisme dihilangkan, aristokrasi menjadi warisan budaya, bukan sebagai entitas politik. Lompatan yang dahsyat di tempat kita. Jadi hari ini, ketika kita menyaksikan di republik ini, ada suasana yang berbeda dari suasana pendirian republik itu. Ini harus diluruskan. Harus diluruskan bagaimana orang-orang yang mendirikan republik ini, itu yang namanya integritas dijaga luar biasa. Kita tadi, Mbak Rahma cerita soal angka yang 300 triliun. Kita jadi ingat cerita Safruddin Prawira Negara. Mimpin Bank Indonesia. Ambil keputusan ABCDFG. Dan Pak Asaf itu ambil keputusan di saat istri keluarga di rumah sedang kesulitan finansial. Dilakukan pemotongan uang. Istrinya tidak tahu di rumah, keluarganya tidak tahu di rumah. Kapan kita bisa kembali punya suasana di mana pengambil keputusan memegang integritas yang sangat tinggi. Jadi saya melihat nilai itu dipegang, dilaksanakan, ditunjukkan, diteladankan. Dan kalau itu kita bisa lakukan sama-sama, kita kembalikan semangat yang ada di dalam para pendiri republik ini. Jadi pertanyaannya bukan sekedar melanjutkan dan tidak melanjutkan. Pertanyaan adalah mengembalikan kepada spirit dasar, nilai dasar mengapa republik ini didirikan. Kalau pakai bahasanya Nasdem adalah restorasi. Karena restorasi itu artinya mengembalikan kepada yang awal, kembalikan awal. Nah ini menurut saya harus menjadi pesan bagi semua. Nah saya berharap kita semua menggaungkan pesan perubahan dan tidak perlu menakutkan. Justru ini adalah untuk kebaikan bagi semuanya. Harus kebaikan bagi semuanya. Kami melihat bahwa keseriusan dari 3 partai politik ini, mudah-mudahan tidak lama lagi ada yang keempat. Ya. Kita biasa kerja selesai baru pengumuman. Bukan pengumuman pesta pora, nggak jadi barangnya. Nah, kita kerja. Mudah-mudahan yang keempat, mudah-mudahan yang kelima nanti. Tapi apa? Sesungguhnya bukan soal 3, 4, atau 5. Sesungguhnya adalah, saya rasa seperti yang disampaikan Mas Priyo tadi, bahwa pesan tentang perbaikan, pesan tentang perubahan, pelan-pelan akan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Dan harapannya kami menjadi jalur untuk penggandaan pesan perubahan ini ke seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangannya besar dan dinamikanya luar biasa. Tadi disampaikan juga dari beberapa daerah betapa suasana yang dihadapi di berbagai tempat itu berbeda. Ini tercermin sesungguhnya dari perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya.
Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci nih, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Tidak tabu. Ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak, maka akan rusak. Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik. Dan seperti berkali-kali disampaikan, yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksanakan. Insya Allah. Saya ingin sampaikan terima kasih buat teman-teman semua yang hadir dari berbagai wilayah. Kalau disebut tadi berapa? 30 ya? 30? 34 ya? 34, 30? 30 dari 34. 30 dari 34 hadir secara langsung dan saya berharap insya Allah jangkauan ini bisa lebih luas lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu saya hampir selalu kalau datang ke daerah, teman-teman kami majelis wilayah itu selalu bikin acara dan daya tahan kami untuk menghadiri forum itu udah teruji soalnya. Jadi mau jam setengah 12 malam pun hadir semua tuh kalau acara majelis wilayah. Nah mudah-mudahan ini kita bisa jaga terus. Saya beberapa kali sempat menyampaikan pesan, ini bukan soal suka apa tidak suka. Mari yuk kita menjadi bagian dari perubahan yang untuk kebaikan bagi Republik ini. Bismillah. Sekali lagi terima kasih, beri tepuk tangan buat Kahmi Jaya yang sudah menginisiasi. Jadi Bang Syukur dan teman-teman semua, Bang Amin, mana Bang Amin, sekretaris yang sudah luar biasa all out. Dan insya Allah pertemuan ini menjadi awalan. Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyelonong gitu. Bukan, ini adalah head start. Bukan mencuri start, ini head start. Head start itu artinya apa? Head start itu artinya seperti kita sekolah aja. Kelas 5 nggak usah lewat kelas 6 langsung kelas 1 SMP. Ya dalam pendidikan namanya akselerasi. Akselerasi itu siapa yang baik-baik saja yang akselerasi. Kan begitu kira-kira kan? Loh yang akselerasi bukan saya, yang akselerasi itu 3 partai ini. 3 partai ini melakukan akselerasi. Karena 3 partai ini memikirkan hari ini 3 partai ini bisa kemana-mana dengan leluasa. Bang Nasir Jamil bisa keliling kemana-mana leluasa, betul nggak Bang? 3 partai ini melakukan akselerasi. Ini bukan curi start. Kalau curi start itu kita berada di garis lalu nyari, bukan. Ini aksel. Saya setuju dengan Mbak Wiwi tadi bahwa ini adalah sebuah awal. Bukan semata-mata nganggur, ini akselerasi. Hanya mereka yang siap, yang memutuskan untuk bergerak lebih awal. Itu yang terjadi. Itu aja teman-teman sekalian, Bu sekalian saya hormati, terima kasih kepada semua yang hadir. Insya Allah ini menjadi peristiwa yang dicatat baik dalam perjalanan sejarah kita masing-masing. Dan insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan pada adik-adik kita di masa yang akan datang. Dan kita garis bawahi, ini bukan persimpangan jalan, ini jalan lurus yang akan kita ambil untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Anies Baswedan mungkin dapat untuk tetap di tempat Pak, karena sesaat lagi kita akan berfoto bersama. Iya, yang pertama Bapak Anies Baswedan bersama kami mengundang para tokoh bangsa. Baik.